Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA selaku dosen pengampu mata kuliah Islam disiplin ilmu kesehatan dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairatul Nikmah dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat kelas reguler 4C yang akan memaparkan rangkuman materi 1-8 guna untuk memenuhi syarat UTS. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke pemaparannya. Yang pertama, ada materi keutamaan ilmu. Dalam Islam, memandang ilmu ini lebih spesifik di Al-Quran. Sudah jelas kata al-ilmu berulang kali disebutkan. Selain itu, para alim ulama pun menyebutkan kata al-ilmu di dalam kitabnya yang secara khusus membahas keutamaan ilmu ini sendiri. Menurut Imam Bukhari radhiyallahu anhu, kaidah yang artinya ilmu ini harus didahulukan sebelum beramal dan berkata, sehingga ucapan dan perbuatan serta pedoman umat muslim ini harus didasari oleh ilmu. Adapun prinsip ilmu disebutkan ada dua hal. Yang pertama, al-batsu al-muhaqqa. Al-batsu al-muhaqqa ini disebut ilmu itu berdasarkan penelitian empiris dan akurat yang melibatkan sebab akibat. Serta yang kedua itu al-khobar asyadiq, berpikir berdasarkan khobar yang shadiq atau berdasarkan wahyu. Yang iman asyadiq itu jika percaya adanya kehidupan di alam barzah, tapi dengan didasari oleh keyakinan kepada keimanan, sedangkan khurafat percaya kepada hal-hal gaib, tetapi tidak didasari oleh ilmu dan keimanan. Selanjutnya dilanjutkan kepada materi 2, yaitu pilar kesehatan masyarakat perspektif Islam. Di dalam pilar ini ada beberapa upaya. Yang pertama, adanya upaya preventif. Di dalam Islam sudah ada satu kaidah, yaitu kaidah qauliyah komprehensif dalam syariat, bahwasanya untuk mencegah dalam segala hal yang mendatangkan penyakit, upaya pencegahan ini harus didahulukan, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Adapun konsep perspektif dalam perspektif Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu upaya holistik. Upaya holistik ini menghindarkan dari perbuatan merusak di muka bumi, metafisik yang sifatnya mental dengan menjaga keimanan, ketenangan jiwa dengan banyaknya bersyukur. Yang kedua, adanya upaya preventif yang komprehensif, menghindarkan dari perbuatan yang membahayakan diri serta orang lain. Selain itu, yang kedua ada upaya promotif. Islam mengajarkan pentingnya untuk meningkatkan kesehatan dengan cara mendidik dan mengedukasi kepada masyarakat untuk mengubah mindset masyarakat agar senantiasa hidup sehat dan lingkungan yang bersih. Serta yang ketiga ada upaya kuratif. Upaya ini berupa sebuah program yang berupa terapi, obat-obatan, dan selain itu, dari pengobatan yang sifatnya empiris ada juga pendekatan melewati doa atau taubat kepada Allah dan bersedekah. Nah, yang keempat adanya upaya rehabilitatif. Upaya ini untuk pemulihan. Dan pemulihan ini tidak hanya dilihat dari sisi raga, tetapi dengan pemulihan jiwa dan mental secara komprehensif. Dari pemulihan ini harus dilakukan dengan cara holistik komprehensif. Selanjutnya materi 3, yaitu tentang konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Pada perspektif Islam, manusia yang beriman itu sehat secara fisik dan rohani, karena jika jiwa dan fisiknya sehat akan mendatangkan perilaku yang sehat kepada badannya sendiri, sehingga akan dijauhkan dari hal-hal yang munkar. Islam pun melihat jika adanya suatu penyakit yang menyerang kepada manusia itu disebabkan oleh adanya dua hal yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10, yang berarti jika dalam hati mereka ada penyakit seperti keraguan dan kemunafikan, Allah akan menambah penyakit mereka seperti azab yang sangat pedih karena selalu berdusta. Di dalam perspektif syariah ada hukum jiwa. Jiwa yang sehat itu jiwa yang senantiasa mengikuti serta arahan dari syariat-syariat, sehingga dihindarkan dari hal-hal yang haram. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hakikat manusia ini tidak bisa dipisahkan dari fungsi jasadnya dan fungsi jiwanya. Sama halnya dengan kepentingan jasadiah dan kepentingan nafsiyah.
dalam perspektif psikologi kesehatan Islam. Dari penjelasan Nabi sendiri, hakikat jasad dan jiwa manusia itu ada inti yang harus diperhatikan terlebih, seperti kesehatan jiwa dan hatinya. Karena jika kalbunya sehat, perilaku pun otomatis akan sehat. Sebaliknya pula, jika sakit, perilaku pun akan rusak. Prinsip ini salah satunya yang disebabkan oleh dosa. Jadi segala perbuatan dosa akan merusak hati. Selanjutnya materi keempat yaitu kesehatan nutrisi dalam Islam. Pada dasarnya, faktor yang paling penting di dalam kehidupan manusia itu untuk menjaga kesehatan serta kesejahteraan badan. Di dalam Islam pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa aturan-aturan makanan, minum yang baik itu harus seimbang, tidak berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang berlebih-lebihan itu tidak baik dan akan mendatangkan penyakit. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Karena dalam perspektif Islam pun nutrisi ini harus mengandung gizi serta dari sisi hukumnya pun harus halal dan thayyib. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa makan serta minum itu tidak boleh berlebih-lebihan. Adapun konsep-konsep gizi yang diterangkan dalam Al-Quran itu meliputi dari Quran Surat Yusuf ayat 43 menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar memakan gandum yang nutrisinya tinggi. Yang kedua tertera dalam Quran Surat Yasin. Allah pun memerintahkan tentang pentingnya memakan biji-bijian. Serta dari buah-buahan pun sebagai sumber vitamin dan mineral, serta makanan yang bersumber dari hewani yang mengandung protein. Dalam islamisasi kesehatan nutrisi ini, konsepnya lebih kepada nilai-nilai yang dibangun dengan paradigma agar dapat merespon atas segala kenikmatan Allah. Serta Islam pun melihat kesehatan nutrisi secara komprehensif, karena apa yang dikonsumsi baik halal atau haramnya itu akan berpengaruh terhadap ibadah kita serta diterimanya doa yang mustajab. Dilanjut kepada materi 5, yaitu tentang personal hygiene dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, agama Islam ialah agama yang sangat perhatikan terhadap kesehatan individu, baik itu dari persoalan kebersihan ataupun bahkan dengan kesuciannya. Sebagai contoh, jika ada orang yang ingin masuk ke dalam Islam, salah satu syaratnya pun harus mandi atau bersuci terlebih dahulu, agar sehatnya itu secara zahir maupun batin. Karena dalam hadis pun dijelaskan kebersihan itu sebagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada 5 perkara dalam budaya hidup fitrah. Yang pertama itu khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memotong kuku, yang keempat mencabut bulu ketiak, dan yang terakhir mencukur bulu kumis. Selain itu juga, hadis lain menjelaskan bahwa harus menjaga kebersihan kulit serta pakaian, karena seorang muslim itu dicirikan sebagai orang yang bersih, rapih, serta suci seperti sosok Rasulullah SAW. Kesehatan individu juga menjaga makanannya dengan artian dalam hal halal serta haramnya, sehingga tidak hanya memikirkan enak atau tidaknya itu makanan. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita jika itu haram akan mendatangkan kemadharatan tersendiri kepada perilaku dan jiwanya. Karena pada dasarnya di dalam Islam tidak hanya bersih untuk menyehatkan fisiknya, tetapi juga untuk sehat secara ruhiyat batiniah. Selanjutnya materi ke-6 yaitu tentang kesehatan keselamatan kerja perspektif Islam. Dalam persoalan ini, Islam mengungkapkan bahwa ketiga perspektif Islam sebagai upaya pencegahan agar terhindar dari kecelakaan di tempat kerja, baik itu secara fisik maupun mental, serta dapat terhindar dari gangguan-gangguan yang akan memadorotkan kesehatan, seperti partikel udara, kebisingan, ataupun makanannya. Adapun konsep tujuan dari syariat itu mencakup 5 hal. Yang pertama, dipandang dari penjagaan agamanya. Kedua, dijaga kesehatan nyawanya sehingga selamat dari sisi jiwanya. Ketiga, diselamatkan dari akal serta mentalnya. Keempat, menjaga keturunannya serta lingkungan pergaulan terhindar dari hal-hal yang menyimpang. Dan yang terakhir, perspektif keselamatan harta harus sesuai dengan kemampuan serta keahliannya agar upah pun terjaga,
sehingga tidak terjadi kezaliman. Dari sini bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara K3 sendiri, sedangkan K3 perspektif Islam secara dasarnya itu beda. Kalau K3 tersendiri itu hanya sekadar menjaga keselamatan dan kesejahteraan secara fisik saja, sedangkan K3 secara perspektif Islam itu mencakup fisik, jiwa, kesehatan agamanya, serta finansialnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, pilar-pilar ini lebih komprehensif dan holistik. Sifatnya pun empiris serta secara nakli dan akli. Jadi konsep ini secara menyeluruh. Yang pertama, konsepnya yaitu ada upaya preventif. Upaya ini untuk mencegah atau menolak hal-hal yang akan mendatangkan bahaya datangnya sebuah penyakit. Pada upaya preventif ini didahulukan daripada upaya pengobatan, karena mencegah terlebih dahulu sangat efektif. Nabi SAW bersabda bahwa tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri serta tidak melakukan perbuatan berbahaya kepada orang lain. Yang kedua ada upaya promotif. Upaya ini untuk meningkatkan kesehatan. Di dalam Islam ada berbagai upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, baik bagi diri sendiri ataupun untuk masyarakat. Salah satunya dengan program pendidikan kesehatan, sebagai acuan untuk mengedukasi serta mendidik masyarakat agar mengubah mindset mereka untuk selalu hidup sehat serta mempunyai lingkungan yang bersih. Dalam penyuluhan ini pun harus berbasis hikmah. Jangan hanya sekadar memberi pendidikan kesehatan tekstualnya, tetapi tidak melihat kontekstualnya. Dan yang ketiga ada upaya kuratif. Upaya yang bertujuan untuk pengobatan, salah satunya di Islam menyebutkan dengan terapi. Di dalam hadis Imam Bukhari pun menjelaskan bahwasanya tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali memang ada obatnya. Yang keempat, ada upaya rehabilitatif. Upaya ini sebagai acuan pemulihan dari sisi raga, kesehatan jiwa, serta mental. Upaya ini pun harus yang komprehensif secara holistik empiris. Dilanjut kepada materi terakhir yaitu materi yang ke-8 tentang manusia sehat perspektif Islam. Konsep manusia sehat dalam perspektif Islam itu terdiri dari sehat jasad dan rohnya serta jasmani dan rohaninya. Bahkan Rasulullah SAW pun menyebutkan bahwa manusia yang sehat ialah manusia yang dicintai oleh Allah. Disebutkan juga dalam Al-Quran, manusia yang diberikan kesehatan dari Allah, baik itu dari sehat jasmaninya atau rohaninya, maka itu disebut sebagai manusia Al-Qawiyyu Al-Amin. Jadi manusia yang sehat jasmani dan rohaninya itu sebagian dari orang yang beriman. Adapun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10 menjelaskan adanya dua penyakit yang datang kepada diri manusia, yaitu penyakit badan dan penyakit hati. Dan kata lain, jika manusia sudah kena jiwanya atau jiwanya itu sakit, akan tetapi ia tidak berupaya pengobatan, misalnya dengan terapi, maka Allah akan memberikan penyakit di atas penyakitnya, sehingga terkadang hatinya akan mati. Maka dari itu, dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa jiwa yang sehat itu berarti jiwa yang selalu senantiasa mengikuti bimbingan dari syariat-syariat Islam, serta menjauhkan kepada hal-hal yang haram. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.